Siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Negeri MTSN 3 Kota Pekanbaru, Provinsi Riau mengingat-ingat bagaimana kondisi sekolahnya sebelum diperbaiki, kemudian membandingkannya dengan kondisi sekarang setelah direnovasi. Sebelum direnovasi, sekolah ini terlihat kurang bagus. Lantainya kayak cenderung ke bawah karena mungkin tanah rawa. Ada juga yang kayak nggak kedapatan kelas, jadi belajarnya di lapangan. Jadi itu sih yang kasihan. Dalam mendukung program pemerintah untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat tugas untuk merehabilitasi dan merenovasi sekolah madrasah, perguruan tinggi negeri PTN, dan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri PTKIN. Salah satu sekolah yang mendapatkan program rehabilitasi yakni Madrasah Sanawiyah Negeri MTSN 3 Kota Pekanbaru. Setelah selesai direhabilitasi dan renovasi total, MTSN 3 Pekanbaru diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo, didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, Kepala Staf Kepresidenan, dan Gubernur Riau. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan mohon rahmat serta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini saya resmikan rehabilitasi dan renovasi total Sekolah Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Pekanbaru, Riau. Setelah peresmian, Presiden Jokowi dan rombongan meninjau sejumlah ruangan dan melakukan penanaman pohon kelengkeng di belakang sekolah. Rehabilitasi MTSN 3 Pekanbaru dilakukan Kementerian PUPR melalui Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga, dan Pasar atau PPSPPOP Ditjen Cipta Karya. Pekerjaan dilakukan pada Agustus hingga Desember 2019. Anggaran sebesar 13,9 miliar rupiah digunakan untuk merenovasi 13 ruang kelas belajar atau RKB, kamar mandi, lapangan olahraga, taman, koperasi, pagar sekolah, dan paving block. Saya kira ini bagus ya, standarnya kalau yang di PU yang kita kerjakannya harus ada lapangan olahraga dan ada toilet yang baik termasuk cuci tangan, airnya cukup bagus. Saya kira mudah-mudahan standar ini bisa kita teruskan di sekolah-sekolah. Secara umum saya kira bagus, tapi saya masih minta untuk dilengkapi, diselesaikan landscape-nya supaya sekalian lebih bagus. Sebelum adanya rehabilitasi, kondisi MTSN 3 Pekanbaru rusak berat karena terjadi penurunan tanah, sehingga merusak konstruksi bangunan. Setelah Kementerian PUPR melakukan rehabilitasi, madrasah menjadi lebih nyaman digunakan belajar mengajar. Kementerian PUPR mendapat instruksi melakukan percepatan pembangunan dan rehabilitasi sekolah di seluruh Indonesia. Rehabilitasi dilakukan pada 10.000 sekolah dan madrasah mulai 2019 hingga 2024. Pada 2019, yang berhasil direhabilitasi sebanyak 1.679 sekolah, baik SD, SMP, ataupun SMA. Juga 179 madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah yang tersebar di seluruh Indonesia. Khusus di Provinsi Riau, untuk tahun anggaran 2019 telah dilaksanakan rehabilitasi dan renovasi sebanyak 127 sekolah. Di antaranya 2 madrasah dan 1 PTN di 12 kabupaten atau kota dengan alokasi anggaran sebesar 355 miliar rupiah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera. Selamat datang di Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan, Pusjatan. Kampus utama Pusjatan terletak di Jalan Abdul Haris Nasution, nomor 264 Bandung. Secara organisasi, Pusjatan merupakan salah satu dari 4 puslitbang yang berada di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan, Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Di kampus ini, Pusjatan didukung oleh 4 bidang dan bagian, yaitu bidang program dan evaluasi, bidang sumber daya kelitbangan, bidang standarisasi dan kerjasama, serta bagian keuangan dan umum. Pusjatan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang jalan dan jembatan yang tepat guna untuk meningkatkan pelayanan iptek dan memecahkan permasalahan di bidang jalan dan jembatan. Di lokasi yang sama, Pusjatan didukung oleh 4 balai litbang. Balai Litbang Perkerasan Jalan ditujukan untuk dapat mempersiapkan teknologi perkerasan jalan yang lebih efisien dan berdaya tahan tinggi. Dalam kegiatannya mengupayakan aplikasinya dengan memaksimalkan material lokal, sehingga memungkinkan teknologi perkerasan tersebut dapat dibangun dan mudah diaplikasikan di seluruh Indonesia. Balai Penelitian dan Pengembangan Struktur Jembatan bertugas mengembangkan teknologi jembatan dan struktur sehingga memungkinkan konektivitas antar wilayah, antar pulau yang lebih efisien dan dapat mendorong daya saing. Salah satu tujuan Balai Penelitian dan Pengembangan Struktur Jembatan adalah menerapkan nasionalisasi teknologi dan material sehingga dapat terciptanya produksi jembatan di Indonesia dengan durabilitas yang tinggi. Balai Penelitian dan Pengembangan Geoteknik Jalan bertugas untuk mendukung persiapan teknologi jalan terkait dengan teknologi penanganan tanah dan pondasi, penanganan tanah bermasalah, dan manajemen bencana, sehingga dalam aplikasinya dapat mengupayakan solusi teknologi penanganan tanah, pondasi, dan lereng yang cost efektif. Balai Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Teknik Lalu Lintas bertugas untuk mempersiapkan serta mendukung pengembangan teknologi jalan dan jembatan terkait dengan pengembangan metode teknologinya serta standar-standar yang digunakan untuk mengumpulkan data lalu lintas baik pada saat perencanaan konstruksi maupun saat operasional jalan dan jembatan. Untuk pelayanan uji laboratorium meliputi uji laboratorium sistem dan teknik lalu lintas, laboratorium struktur jembatan, laboratorium perkerasan jalan, dan laboratorium geoteknik jalan. Pusjatan siap menjadi mitra dalam pengembangan dan pembangunan infrastruktur, khususnya di bidang jalan dan jembatan. Pusair adalah salah satu dari 4 institusi penelitian dan pengembangan di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kampus Pusat Pusair terletak di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 139 Bandung, Indonesia. Kampus Pusat Pusair terdiri dari 4 bangunan dengan fungsi yang berbeda.
Bangunan utama berfungsi melaksanakan pengelolaan yang terbagi menjadi 4 tata bidang. Selain bangunan utama, terdapat 3 balai penunjang dengan laboratorium khusus yang terdiri dari Balai Hidrologi dan Tata Air, Balai Hidraulik dan Geoteknik, serta Balai Lingkungan Keairan. Selain di Bandung, Pusair juga memiliki 5 balai yang tersebar di seluruh Indonesia. Balai Litbang Pantai yang terletak di Buleleng, Balai Litbang Rawa yang terletak di Banjarmasin, Balai Litbang Sungai yang terletak di Surakarta, Balai Litbang Sabo yang terletak di Yogyakarta, dan Balai Litbang Irigasi yang terletak di Bekasi. Tugas utama Pusair adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya air. Fungsi Pusair adalah melaksanakan implementasi teknologi, uji laboratorium dan lapangan, evaluasi, standar dan pedoman, kerjasama dan pengelolaan dan edukasi. Pusair menghasilkan produk unggulan dalam bidang sumber daya air yang digunakan oleh pemerintah, perusahaan dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup. Produk unggulan Pusair 2017 adalah cleaning saluran irigasi yang memberikan efisiensi terhadap saluran irigasi, Saboda Mikromodular yang mengurangi angkutan sedimen dari darat ke sungai, blok beton terkunci yang berfungsi sebagai pelindung struktur terhadap gerusan air. Pusair selalu berdedikasi sebagai pionir pembangunan sumber daya air untuk kesejahteraan bangsa Indonesia yang bersinergi dengan agenda prioritas Nawacita. Kami sekolah ingin menggapai cita-cita. Di sekolah yang rusak, plafon yang bocor, dinding kelas yang reot, dan pintu kelas yang tidak ada. Agak bantu dikit bang, bisa dibantu dorong. Sebelumnya sekolah ini sebelum dibangun merupakan sekolah yang bangunannya tidak terlalu bagus dan anak-anak juga mungkin belajarnya kurang nyaman. Rina Pasmawati, Kepala Sekolah SDN 119 Bengkulu Utara, mengenang kondisi sekolah yang dipimpinnya sebelum renovasi. Kondisi yang sama sekali berbeda, kini ia saksikan sendiri. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR merenovasi total sekolah penerima program rehabilitasi di Provinsi Bengkulu ini. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR melalui Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar PSPPOP, Direktorat Cipta Karya, mempercepat pembangunan dan rehabilitasi 10.000 sekolah dan madrasah di seluruh Indonesia. Di Provinsi Bengkulu, pekerjaan pembangunan dimulai pada 10 Juli 2019 dan selesai pada 30 Desember 2019. Mencakup pekerjaan gedung ruang kelas belajar atau RKB, sarana dan prasarana seperti lapangan sekolah dan pagar, kemudian toilet. Kami sekarang lebih bersemangat mengajar, anak-anak juga lebih semangat belajar. Rehabilitasi dan renovasi dilakukan pada 35 sekolah, tersebar di Provinsi Bengkulu, yakni Bengkulu Utara dan Kabupaten Rejang Lebong, terdapat 6 sekolah dengan anggaran 12 miliar rupiah. Dikerjakan PT Serumpun Makmur Anugerah Sentosa.
Di Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, dan Bengkulu Selatan, terdapat 25 sekolah dengan anggaran 44 miliar rupiah, dikerjakan kontraktor PT Andika Persaktian Abadi. Kemudian renovasi sarana dan prasarana madrasah di Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Rajang Lebong, dan Kabupaten Kepahyangan. Terdapat 4 madrasah dengan anggaran 14 miliar rupiah, dikerjakan kontraktor PT Jasa Cerah Mentari. Sekolah kami rusak, sekarang sudah bagus. Dulu sekolah kami buruk, sekarang bagus. Dan dulu tembok-temboknya mungkin catnya itu sudah pudar, sekarang sudah lebih baik. Terima kasih Kementerian PUPR, kami semakin giat belajar. Dari 10.453 sekolah dan 1.000 madrasah yang diserahkan kepada Kementerian PUPR, pada tahun 2019, kami menangani 1.679 sekolah dan 177 madrasah. Dan syukur alhamdulillah pada akhir 2019 telah diselesaikan 1.474 dan 145 madrasah. Pusair adalah salah satu dari 4 institusi penelitian dan pengembangan di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kampus Pusat Pusair terletak di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 139 Bandung, Indonesia. Kampus Pusat Pusair terdiri dari 4 bangunan dengan fungsi yang berbeda. Bangunan utama berfungsi melaksanakan pengelolaan yang terbagi menjadi 4 tata bidang. Selain bangunan utama, terdapat 3 balai penunjang dengan laboratorium khusus yang terdiri dari Balai Hidrologi dan Tata Air, Balai Hidrolik dan Geoteknik, serta Balai Lingkungan Keairan. Selain di Bandung, Pusair juga memiliki 5 balai yang tersebar di seluruh Indonesia. Balai Litbang Pantai yang terletak di Buleleng, Balai Litbang Rawa yang terletak di Banjarmasin, Balai Litbang Sungai yang terletak di Surakarta, Balai Litbang Sabo yang terletak di Yogyakarta, dan Balai Litbang Irigasi yang terletak di Bekasi. Tugas utama Pusair adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya air. Fungsi Pusair adalah melaksanakan implementasi teknologi, uji laboratorium dan lapangan, evaluasi, standar dan pedoman, kerjasama, dan pengelolaan dan edukasi. Pusair menghasilkan produk unggulan dalam bidang sumber daya air yang digunakan oleh pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup. Produk unggulan Pusair 2017 adalah cleaning saluran irigasi yang memberikan efisiensi terhadap saluran irigasi, Saboda Mikromodular yang mengurangi angkutan sedimen dari darat ke sungai, blok beton terkunci yang berfungsi sebagai pelindung struktur terhadap gerusan air. Pusair selalu berdedikasi sebagai pionir pembangunan sumber daya air untuk kesejahteraan bangsa Indonesia yang bersinergi dengan agenda prioritas Nawacita. Aku ke sekolah muternya jauh banget. Pengennya sih dibuat jembatan, biar lebih dekat sekolahnya. Jakarta semakin banyak pembangunan, tapi sayang jalanan jadi macet. Kapan kelarnya? Udah mulai musim hujan, jalan pada berlubang. Kapan dibenerinnya? Duh,
kualitas jalannya sih banyak yang hilang daripada yang rusak nih. Harusnya diperbaiki dong nih untuk sepeda kan supaya aman kita nih. Setiap hari selalu saja ada saran atau pengaduan terkait infrastruktur jalan seperti yang kita saksikan tadi. Lalu bagaimana Direktorat Jenderal Bina Marga mengelola pengaduan kita? Yuk kita pahami bagaimana saran atau pengaduan masyarakat dikelola oleh unit pengaduan Bina Marga. Kamu bisa menyampaikan saran dan pengaduan kamu melalui email pipbinamarga@pu.go.id atau bisa juga melalui kanal pengaduan di website www.binamarga.pu.go.id. Kamu buka beranda pada website Bina Marga, lalu kamu akan menemukan menu saran dan pengaduan pada bagian kanan atas halaman tersebut. Terus tinggal klik deh. Kamu harus mendaftar terlebih dahulu sebelum akhirnya bisa melakukan login. Setelah mendapatkan konfirmasi melalui email, silahkan login. Kemudian kamu akan diarahkan untuk mengisi biodata. Selanjutnya, tinggal ketik saran dan pengaduan kamu. Ingat ya, sertakan titik lokasi yang spesifik terkait jalan atau jembatan nasional yang harus ditindaklanjuti oleh Bina Marga. Kamu juga bisa datang langsung ke ruang pelayanan informasi publik Bina Marga di gedung Direktorat Jenderal Bina Marga. Ada beberapa prosedur pengelolaan pengaduan masyarakat. Di sini, kamu akan diarahkan oleh petugas pelayanan untuk mengisi formulir terlebih dahulu. Jika pengadu adalah instansi, maka wajib melampirkan berkas-berkas khusus sesuai yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. Sementara untuk pengadu berbadan hukum, wajib menyertakan lembar pertama dan terakhir anggaran dasar yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Petugas pelayanan akan memverifikasi berkas-berkas pengadu untuk ditindaklanjuti. Buat kamu yang berada di daerah, tenang aja, Ditjen Bina Marga didukung oleh 22 balai yang tersebar di seluruh Indonesia loh. Setelah itu, aduan kamu akan ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait di Direktorat Jenderal Bina Marga. Jadi, jangan khawatir, Ditjen Bina Marga pasti akan menindaklanjuti pengaduan kamu. Karena saran dan pengaduan kamu sangat berarti bagi Bina Marga, agar kinerja kami menjadi lebih baik. Jangan lupa untuk follow media sosial Bina Marga untuk mendapatkan informasi paling update seputar jalan nasional, jalan tol, dan jembatan nasional. Yuk sama-sama berkontribusi untuk membangun infrastruktur Indonesia yang lebih baik. Cita-cita saya ingin menjadi dokter. Nama saya Dwi Nabila Oktavioni, cita-cita saya menjadi guru. Yo, bro! Hormat, bro! Go, bro! Pendidikan menjadi kunci dalam menyiapkan sumber daya manusia SDM unggul di masa depan. Untuk mendapatkan generasi terbaik, tentu diperlukan pula sarana pendukung yang apik. Salah satunya dengan menciptakan suasana yang nyaman di lingkungan instansi pendidikan, seperti ruang belajar, mengajar, dan gedung sekolah yang memadai. Mengacu pada Peraturan Presiden Perpres Nomor 43 Tahun 2019 tentang pembangunan, rehabilitasi,
atau renovasi pasar rakyat, prasarana perguruan tinggi, dan satuan pendidikan dasar dan menengah, mengamanatkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan guna mendukung kualitas pendidikan yang baik, serta meningkatkan fungsi pasar dalam mendukung kegiatan ekonomi. Untuk melaksanakan tugas ini, Kementerian PUPR membentuk Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar atau PSPPOP di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya. Presiden menginstruksikan Kementerian PUPR untuk melakukan percepatan pembangunan dan rehabilitasi sebanyak 10.000 sekolah dan madrasah di seluruh Indonesia. Rehabilitasi sekolah dan madrasah bertujuan untuk mendukung fokus pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia yang unggul. Dari 10.453 sekolah dan 1.000 madrasah yang diserahkan kepada Kementerian PUPR, pada tahun 2019 kami menangani 1.679 sekolah dan 177 madrasah. Dan syukur alhamdulillah pada akhir 2019 telah diselesaikan 1.474 dan 145 madrasah. Selain sekolah, Kementerian PUPR juga melakukan pembangunan lanjutan untuk 41 perguruan tinggi negeri PTN dan 9 perguruan tinggi keagamaan Islam negeri PTKIN yang mangkrak pembangunannya. Pembangunan ditargetkan selesai pada pertengahan tahun 2020. Anggaran yang disiapkan sebesar 6,5 triliun rupiah. Terdapat beberapa kriteria untuk sekolah dan madrasah yang akan direhabilitasi Kementerian PUPR. Untuk 2 tahun mendatang, sekolah dan madrasah yang menjadi prioritas adalah yang berada di wilayah 3T, yakni terdepan, terluar, dan tertinggal. Hal ini juga termasuk dalam keputusan Menteri Desa nomor 126 tahun 2017 tentang penetapan desa prioritas sasaran pembangunan desa, PDT, dan transmigrasi. Untuk sekolah negeri, ada beberapa syarat agar mendapatkan fasilitas rehabilitasi dan renovasi. Di antaranya berdiri di atas tanah milik pemerintah desa, dan dari hasil verifikasi Kementerian PUPR masuk kategori rusak berat. Sementara pada PTN dan PTKIN, syaratnya antara lain bangunan tidak dalam sengketa atau masalah hukum, memiliki AMDAL dan IMB, serta telah melakukan audit dari BPKP dan audit kelaikan bangunan. Kementerian PUPR pada 2019 juga merehabilitasi pasar. Kriteria pasar yang akan dikerjakan yakni diutamakan 9 pasar yang mengalami bencana kebakaran, lahan milik Pemda, tidak dalam sengketa, dan bukan kategori pasar rakyat tipe A, B, C, dan D. Anggaran rekonstruksi sarana pendidikan, pasar, dan sarana olahraga di Kementerian PUPR pada 2019 adalah sebesar 6,5 triliun rupiah, di mana 3,8 triliun rupiah digunakan untuk rehabilitasi sekolah dan 769,1 miliar rupiah untuk madrasah. Pemerintah meyakini dengan memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan akan membuat proses belajar mengajar menjadi lebih nyaman, sehingga mendukung upaya menyiapkan sumber daya manusia yang unggul untuk masa depan Indonesia yang gemilang.